Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Satu keluarga, begitu juga dengan ibu. Mudah-mudahan juga selalu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dan pada umumnya keluarga besar SMP 1 mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi musik, baiklah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan belajar kita pada hari ini tidak ada suatu halangan apapun, selalu bersama dengan Allah Ta'ala, selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nak, baiklah. Kita langsung ke materi pelajaran. Mohon maaf, mungkin minggu yang kemarin Ibu masih belum punya kesempatan untuk hadir di depan kalian. Maka kali ini Ibu bisa mengisi pelajaran seni budaya, jadi khususnya musik. Nah, di sini materi yang harus kalian dapat di sini adalah gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ya, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Jadi nanti setelah nanti Ibu kasih materi dan cara-cara bagaimana bernyanyi dengan benar, maka nanti kalian ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah, nanti dikirim ya, begitu lewat Google Classroom, atau mungkin bisa japri ke ibu gurunya. Kalau yang di kelas 8 GHIJK bisa ke ibu, yang dari A, B, C, D, E, F. Nah, itu bisa ke Ibu Sumarmi. Nah, seperti itu. Jadi, baiklah, sekarang ini kita akan mulai gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, di sini anak-anak, di dalam tujuan pembelajaran di sini, setelah kalian menyimak tayangan berikut, mungkin kalian yang pertama harus mampu, yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Yang kedua adalah bernyanyi lagu daerah secara unisono. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi musik tradisi daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Kemudian melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Nah, di sini sebelum kita menginjak ke materi yang jauh, maka di dalam teknik bernyanyi, di sini ada teknik-teknik. Yang pertama adalah teknik pernapasan, ya, teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan di sini penting sekali di dalam kalian bernyanyi apapun, baik bernyanyi lagu daerah, kemudian lagu nasional, bahkan mungkin lagu pop, atau mungkin lagu yang kalian gemari, yang kalian senangi pada masa-masa sekarang ini adalah lagu Korea, ya kan? Nah, Ibu yakin kalian tidak hanya senang dengan lagunya, lagu Korea, bahkan dengan gerakan-gerakan yang Ibu perhatikan di sini, yang selalu kalian ikutin adalah gerakan-gerakan Korea. Iya enggak? Ya, benar kan? Nah, seperti itu. Nah, di situ semuanya tidak lepas dari teknik pernapasan.
ya. Nah, di sini teknik pernapasan itu ada 3. Yang pertama adalah pernapasan dada, yang kedua adalah pernapasan perut, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Ya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang di kelas 7 dulu, itu di dalam teknik pernapasan selalu ada. Jadi kelas 7, 8, dan kelas 9 selanjutnya apabila kalian ada musik, nah di sini pasti ada teknik-teknik di dalam bernyanyi, yaitu mengenai teknik pernapasan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke jauh, Ibu kepingin mengulang atau bertanya pada kalian semuanya, musik. Apa sih musik? Apa sih musik itu? Siapa yang bisa? Musik beda enggak dengan seni rupa? Beda. Ya, musik itu adalah suatu hasil karya yang disampaikan melalui medianya adalah suara. Suara atau bisa juga disebut audio. Suara itu adalah audio. Ya. Kalau yang hanya dapat dilihat itu adalah visual. Kalau dapat dilihat dan dapat didengarkan itu penggabungannya. Antara lain adalah audiovisual. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ulangi, musik itu apa? Yang dapat dinikmati keindahannya itu di mana? Yaitu di suaranya. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke teknik pernapasan, di dalam kalian menyanyi apapun, ini ada teknik pernapasan. Ulangi lagi pernapasan dada. Yang pertama, yang kedua adalah pernapasan perut, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Nah, yang dimaksud pernapasan dada itu apa? Pernapasan, ya. Pernapasan dada ini dengan pernapasan perut, dengan pernapasan diafragma, ketiga-tiganya ini yang paling baik, ya. Semua baik, cuman ada kelemahannya sendiri. Jadi di antara dada, perut, dan pernapasan diafragma, ini yang paling baik adalah pernapasan diafragma. Nah, kita kembali ke pernapasan dada. Pernapasan dada ini kenapa kok tidak baik? Ya, kok tidak baik untuk bernyanyi? Karena kalian mudah lelah, mudah letih. Karena pernapasan dada ini bisa dikatakan pernapasan yang tidak untuk bernyanyi. Kalau untuk bernyanyi kayak seperti orang kecekek. Nah, seperti itu. Ya, pernapasan dada. Pernapasan perut. Ya, pernapasan perut. Pernapasan perut ini digunakan atau dipakai apabila perut dibungkukkan, ya, sehingga udara akan cepat habis. Nah, seperti itu. Hampir sama. Kalau pernapasan dada digunakan untuk bernyanyi, ini mudah lelah, ya, akan cepat habis dan hanya menjangkau suara-suara nada rendah. Ini pernapasan dada. Kalau pernapasan perut hampir sama. Bisa apabila kalian membungkuk, ya. Dan kriteria di dalam kalian bernyanyi ini tidak ada yang membungkuk, harus tegak. Berdiri atau duduk itu harus tegak, tidak boleh membungkuk dan tidak boleh tengak-tengok. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ini adalah pernapasan yang paling cocok untuk bernyanyi. Karena apa? Karena pernapasan diafragma ini yang bisa menimbulkan, yang mengakibatkan atau mungkin yang bisa menciptakan di dalam perut ini yang untuk nada-nada tinggi, yang leluasa. Nah, posisinya di mana kira-kira pernapasan diafragma ini? Posisi pernapasan diafragma ini adalah di antara dada dengan perut. Nah, seperti itu, di antara dada dengan perut. Nah, jadi
Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti kubah. Pernapasan diafragma itu bentuknya seperti kubah. Apabila, coba ya, sekarang ini kalian, misalnya, silahkan dipicik, ya, perut bagian kanan kiri kalian, picik. Kemudian kalian mengambil napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, keluarkan lewat mulut. Nah, apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan pasti di dalam perut kalian, di tengah-tengahnya sini, yang bisa dikatakan pernapasan diafragma itu mengembang. Iya enggak? Iya, mengembang. Jadi itulah yang bisa dikatakan pernapasan diafragma. Nah, kemudian selain daripada sikap badan, ya, daripada sikap badan, untuk bernyanyi yang benar, ya, itu adalah yang tegak. Tidak boleh membungkuk, tidak boleh kaku, bahu ditarik ke belakang sedikit dan pandangan mata ke depan. Ini yang paling bagus untuk kalian bernyanyi. Itu baik kalian sikap berdiri atau sikap duduk. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian bernyanyi dengan duduk sehingga kalian menoleh kanan kiri, maka yang kalian ciptakan lagu, yang kalian nyanyikan lagu itu tidak akan bagus. Ya, tidak akan bagus. Jelek jadinya. Nah, jadi apa itu namanya, pernapasan diafragma itu adalah pernapasan yang paling baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ini, posisi kalian ini tidak benar, maka tidak akan baik. Jadi awal daripada kalian bernyanyi ini harus ada teori-teori terlebih dahulu. Nah, antara adalah vokal, ya, huruf vokal. Huruf vokalnya apa? Huruf vokal yang bisa dikatakan di sini adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ini bukan hanya diucapkan begitu saja, akan tetapi sesuai dengan mimik kalian. A. A. Kalau kalian menyebutkan A, ini harus nganga. A. I, ya, I, bibir kalian harus ke samping. I. U, E, O berarti nyuruh. O, ya. A, I, U, E, O. Nah, kenapa di sini Ibu memberikan teknik vokal di sini harus menggunakan A, I, U, E, O yang benar, artikulasinya yang benar, ya? Karena kemarin ada sebagian kecil sudah ada yang praktek dikirim ke Ibu, ya? Dikirim ke Ibu. Ini tidak menggunakan vokal yang benar, hanya kayak orang kumur-kumur saja. Nah, nanti setelah Ibu jelaskan di sini, kalian mempraktekkan dalam bentuk video nanti, ya kan? Praktek dalam bentuk video. Yang Ibu ambil nilainya ini adalah yang pertama adalah cara bernyanyi kalian. Tidak bisa dikatakan secara bahasa Jepangnya sokon jeplak. Tahu sokon jeplak? Ya, semaunya saja. Begini saja. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, di sini Ibu Ririn kasih teknik-tekniknya. Jadi harus A, I, U, E, O. Dan artikulasi yang jelas. Nah, seperti itu ya. Artikulasinya harus jelas. Apabila kalian pengucapan di dalam
bernyanyi ini harus jelas. Terkecuali kalian yang untuk pengucapan huruf R. Nah, siapa yang tidak dapat R waktu pembagian R? Masih tidur. Nah, iya, ya, itu terkecuali. Akan tetapi di sini yang bisa secara keseluruhan harus yang jelas. Misalnya nih, ya. Buah bolo, kuranji papan, dimakan mabok, dibuang sayang. Nah, seperti itu, ya. Artinya artikulasi A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi nanti siapa tahu nanti kalian sudah dewasa ikut audisi misalnya. Kalau kalian bagus suaranya tapi artikulasinya tidak benar, berarti kalian masih kurang sempurna di dalam menyanyi. Nah, seperti itu ya. Jadi artikulasi yang jelas. Pemenggalan kalimat itu juga harus betul ya. Pemenggalan kalimat, jangan yang harusnya tidak dipenggal kalian penggal ya. Nah, Bengawan Solo, riwayatmu ini ya, ada yang dipenggal. Bengawan Solo, riwayatmu in, salah itu ya, harusnya itu salah. Pemenggalan kalimatnya salah. Nah, itu adalah teknik-teknik di dalam bernyanyi. Nah, kembali ke musik daerah. Nah, di sini adalah kedudukan dan fungsi musik daerah masyarakat Indonesia. Musik daerah ini pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Jadi musik daerah ini mempunyai arti tersendiri. Secara umum, musik ini berfungsi sebagai media kreatif atau hiburan, atau untuk menanggalkan segala macam kemenatan atau keletihan dalam aktivitas sosial budaya dalam sehari-hari. Ya. Jadi musik daerah ini fungsinya seperti itu. Ya. Selain daripada untuk mempunyai arti tersendiri di dalam masyarakat, nah di sini ada beberapa fungsi musik daerah bagi masyarakat. Ini apa kira-kira? Yang pertama di sini adalah apa? Sarana upacara adat. Ya, sarana upacara adat. Coba perhatikan di dalam daerah-daerah, di masing-masing daerah di Bali atau mungkin di Kalimantan itu, di Sumatera, maksud Ibu. Contohnya adalah musik daerah ini fungsinya sebagai sarana upacara adat. Selain daripada ada yang dalam bentuk tari-tarian, di sini pasti ada musiknya, ya. Nah, di sini. Kemudian yang kedua adalah musik pengiring tari, ya. Musik pengiring tari. Tidak ada namanya tari itu tidak ada musiknya. Itulah yang bisa dikatakan, kembali ke yang kemarin, itu yang bisa dikatakan audiovisual, ya, audiovisual. Kenapa? Ada suaranya dan ada gerakan atau mungkin gambarnya. Seperti itu ya. Ini adalah fungsi daripada musik. Yang kedua adalah pengiring tari. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah media bermain. Nah, mungkin kalian bisa mungkin sering berjumpa atau menemui di lingkungan kalian, ya, di situ tele odong-odong. Nah, ya kan? Nah, di situ
mesti ada musiknya. Selain daripada mungkin ada gerakannya, ada tari-tariannya. Nah, ini adalah fungsi yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah media penerangan. Media penerangan, maksudnya gimana? Musik ini bisa juga sebagai media penerangan. Isi daripada musik itu adalah intinya penerangan. Ya, misalnya keluarga berencana atau mungkin kebersihan lingkungan, tapi dalam bentuk musik. Kemudian teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Nah, di sini adalah di situ ada yang istilahnya bisa disebut dengan pasinden atau sinden. Ya, coba perhatikan di dalam musik tradisi di sini ada yang namanya pasinden atau sinden dalam bahasa Jawanya. Apa sinden itu? Sinden itu adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Ya, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya yang duduk di depan. Siapa yang kira-kira yang pernah melihat pasinden? Nah, itu pasti yang dibawakan atau mungkin yang dinyanyikan adalah lagu-lagu Jawa. Yen ing tawangono lintang. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah contoh daripada musik atau bernyanyi yang dibawakan oleh yang disebut pasinden atau sinden dari bahasa Jawa. Pasinden juga sering disebut dengan sinden. Ini menurut Ki Mujoko Raharjo, ini berasal dari kata pasinden yang berarti kaya akan lagu. Jadi pasinden itu nggak cuman menghafal satu lagu, kan, tetapi banyak lagu, melantunkan lagu-lagu. Sinden juga disebut waranggono atau wara, ya, berarti seorang berjenis kelamin perempuan, dan anggana yang berarti sendiri. Itu adalah arti dari pasinden atau sinden. Ya. Apalagi apa tadi yang disebut dengan pasinden atau sinden? Sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, yang umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Nah, begitu ya. Nah, istilah sinden ini juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan Jawa Timur, ya, yang berhubung dengan pagelaran wayang maupun kelenengan. Nah, di situ. Jadi nanti kalau ada suatu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan pasinden atau sinden? Itu apa? Sinden atau pasinden adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, ya, yang umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Nah, di sini biasanya pasinden itu yang selalu membawakan lagu Jawa. Kalau yang di luar Jawa mungkin bukan disebut dengan pasinden. Nah, di sini adalah contoh bernyanyi secara unisono. Kalian masih ingat kira-kira apa yang dimaksud dengan unisono? Unisono ini yang bisa dinyanyikan satu atau mungkin lebih daripada satu atau mungkin sekelompok atau paduan suara. Ya, apa unisono? Unisono itu adalah bernyanyi satu suara. Apa maksudnya di sini? Bernyanyi satu suara itu bernyanyi yang tidak ada sopran, yang tidak ada bassnya. Jadi semua sama. Itu adalah unisono. Bernyanyi secara unisono adalah
bernyanyi satu suara. Nah, kemudian apa itu namanya? Nanti di dalam minggu yang selanjutnya kalian bisa mempraktekkan dan bisa memilih salah satu lagu daerah, salah satu lagu daerah nasional, maksudnya salah satu lagu daerah nasional, bukan daerah di Kalimantan Timur saja, tapi boleh kalian memilih salah satu lagu Kalimantan Timur, ya boleh. Dan apabila kalian memilih lagu daerah yang lain, nanti apabila musiknya ini terlalu pendek, harus kalian ulang. Ya, harus kalian ulang. Ya. Contoh, misalnya kalian memilih lagu Gundul Gundul Pacul. Ya. Nah, nanti yang Ibu nilai di sini adalah bagaimana teknik kalian bernyanyi dan kejelasan artikulasi kalian bagaimana. Ya. Jangan ngedumel. Jangan seperti kayak orang nginang. Ya. Nah, seperti itu. Kayak orang merokok. Nah, seperti itu. Gunakan nanti kalian bernyanyi dengan apa? Teknik prasering. Nah, seperti itu. Dengan teknik prasering. Ya, jadi artikulasinya yang jelas. Yang kalian nanti bawakan itu lagunya jelas. Ya, artikulasinya jelas, vokalnya juga jelas. Pemenggalan kalimat demi kalimat ini jelas. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan Ibu suruh ngulang apabila kalian menyanyinya tidak jelas, ya, karena di sini ada yang dulu pernah ketemu sama Ibu di kelas 7-nya, ini sudah Ibu kasih cara-cara bernyanyi yang benar, ya, bagaimana cara bernyanyi yang benar. Itu yang sudah tadi Ibu sampaikan. Teknik-teknik bernyanyi itu bagaimana. Nah, itu nanti yang Ibu ambil nilainya, seperti itu. Nanti silahkan memilih salah satu lagu saja. Nggak usah dua, satu saja. Ya, akan tetapi yang benar, yang baik dan benar. Ya, pemenggalan kalimatnya yang baik juga yang benar. Kemarin ada salah berapa itu nggak perlu Ibu sebutkan namanya, itu ada yang sudah kirim japri Ibu, boleh silakan nanti japri Ibu, ya, atau mungkin ke grup kelasnya yang sudah buat grup, ya, ke grup kelasnya boleh. Tapi kalau misalnya kalian malu, boleh japri ke Ibu, ya, jangan lupa juga nanti namanya, kelasnya, jangan Bu ini kirim ini, video ini, tapi nggak jelas, ya nggak Ibu kasih nilai. Nah, seperti itu. Ini siapa? Yang mengirim ini siapa? Kan seperti itu. Karena Ibu ngajarnya ini ada banyak kelas, ya. Nggak apa satu-satunya. Tapi tolong nanti apabila dikirimkan ke japri Ibu, disertakan nama dan kelas yang jelas. Ya, nah seperti itu. Silahkan dipilih. Misalnya Gundul-Gundul Pacul dari Jawa sana. Gundul-Gundul Pacul ini apa itu namanya, pendek banget. Nah, itu harus diulang 2 kali. Ya, harus diulang 2 kali. Gundul-Gundul Pacul, cul. Ibu kepinginnya kalian dengan menggunakan artikulasi dan teknik yang benar. Ya, jangan hanya nyanyi biasa saja. Malu dengan mungkin kanan kirinya ada orang tuanya, mungkin ada adiknya atau mungkin ada kakaknya, malu. Jangan seperti itu, ya. Jadi
kalian harus menggunakan artikulasi. Belajar dulu ya, nanti mesti ada waktu, silakan belajar dulu dan belajar menghafal ya, dihafal. Lagunya ini dihafal. Kemarin ada yang ngirim ke ibu, ini tidak hafal. Ini apa? Artikulasinya ini apa? Kurang jelas. Ya. Apabila kalian menyanyi gundul gundul pacul-cul kelelengan nyunggi nyunggi wakul-kul kelelengan wakul lempang segane dadi saratan. Ya, nah seperti itu. Itu diulang 2 kali. Apabila kalian memilih lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya, seperti itu. Wakul lempang segane dadi saratan. Nah, itu jelas. Boleh kalian pakai gerakan seperti itu. Ya, pakai gerakan badan. Boleh, ya. Nah, jadi yang Ibu tekankan di sini adalah artikulasi jelas, intonasinya jelas, pemenggalan kalimatnya adalah jelas, dan kalian hafal dengan lagunya. Kalau kalian milih di Kalimantan Timur misalnya, ya, Buah Bolo, banyak di sini di Kalimantan Timur itu. Pilih salah satu. Ini harus yang jelas, jangan ngedumel, nyanyinya ngedumel, ya. Nggak didengarkan nggak jelas, ini lah nyanyi apa ini, ya kan seperti itu. Jadi jelas artikulasinya, ya, vokalnya a, i, u, e, o. Ketukannya jelas, ya. Ya, Buah Bolo. Nah, ketukan ini apabila yang kalian nyanyikan ini cepat, ketukannya juga cepat. Kalau kalian nyanyikan ini dengan nada yang lambat, ya harus lambat. Jangan kalian ketukannya masih lambat, kalian nyanyinya cepat-cepat. Itu namanya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi harus, ya, ketukan. Indonesia tanah air beta. Ya. Beda dengan yang cepat. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, ya. Itu cepat. Yang lambat ya, yang tadi itu. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa yang mengumpulkan nanti dalam bentuk video ke Ibu, itu silahkan japri, kemudian lapor ke grup bahwa kalian sudah mengumpulkan, di list, nanti salah satu melis dari GHIJK, ya, GHIJK, dibuat grup, baru di list, itu yang sudah mengumpulkan. Nah, seperti itu, nanti Ibu yang memberikan nilai. Jangan tidak praktek, kalau tidak praktek kalian akan mendapatkan 0, ya, 0. Nilai praktek ini yang Ibu ambil nilai besar, ya, nilainya besar. Kalian berbuat begitu saja, walaupun ada kekurangan, nah itu masih Ibu hargain karena kalian berusaha. Beda dengan yang tidak mengumpulkan sama sekali, walaupun, ya, walaupun kalian apa itu namanya, mungkin tidak hobi bernyanyi. Tapi ini adalah pelajaran yang harus kalian terima. Nah, seperti itu ya, yang harus kalian terima dan harus kalian bisa mendapatkan nilai. Nah, seperti itu. Jadi Ibu tekankan untuk yang kemarin-kemarin juga tugas dari kelas 8 khususnya yang Ibu ajar kelas 8 GHIJK, ya. JK, coba siapa itu yang JK, yang merasa JK siapa? Nah, itu masih banyak, kurang banget ya, kurang banget. Ya, jadi kalian karena sekarang ini bisa dikatakan tugas kalian di rumah tidak seperti yang rutin di sekolah yang harus numpuk-numpuk tugas dari sekolah, ya kan? Hari ini kita dapat materi, kemudian minggu depan mungkin tidak dapat, itulah yang kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru
berikan di sekolah, ya. Nah, seperti itu. Habis itu tidur, silahkan kalian tidur, akan tetapi tugas kalian sudah selesai. Nah, seperti itu, tidak ada tanggungan. Nah, seperti itu. Jangan Bapak Ibu gurunya ini selalu ngejar-ngejar, ya. Siapa ini yang belum, siapa yang belum. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang tidak peduli, ya dikasih 0, ya kan? Karena kalian tidak peduli, tidak memperdulikan. Nah, seperti ini misalnya, ya. Bu Ririn ini dari rumah loh ya, hujan-hujan dari subuh sampai sekarang masih belum reda. Datang ke sekolah untuk memberi materi ke kalian. Kalian boleh dari rumah mungkin sambil tiduran, enak ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tolong juga dihargain. Nggak usah terlalu banyak menghargainya, ya kan? Hanya cukup tugas dari ibu dikerjakan. Nah, seperti itu ya. Karena ibu kepinginnya kalian tidak ada kendala nantinya di dalam nanti waktu ada kenaikan kelas. Ini kalau bisa nilai-nilai ini sudah tercukupin semuanya, ya. Artinya jangan sampai kalian banyak bolongnya, dikasih tugas 3 baru ngumpul 1, 2-nya bolong, ya. Nah, ini Bu Ririn baru mau memberikan tugas di sini setelah kalian PTS, ya. Tolong dikerjakan betul-betul, ya. Dikerjakan betul-betul. Video ini nanti silahkan, kalau malu ke grup, ya. Oh, ini saya ini malu, tolong ya. Ini Ibu baru ingat, kalian praktek silahkan menggunakan seragam sekolah, ya. Silahkan menggunakan seragam sekolah, ya. Jadi apa itu namanya, terkecuali kalau nggak punya, tapi kelas 8 kayaknya punya semuanya, ya. Nah, seperti itu. Silahkan menggunakan seragam sekolah. Jadi supaya kalian rapi. Nah, kalau memang malu, japri ke ibu, baru nanti lapor ke grup. Oh, saya sudah kumpulkan sama Bu Ririn. Nah, seperti itu baru lapor. Nah, seperti itu nak ya. Nah, barangkali di materi ibu ini cukup jelas. Cukup jelas. Ini hanya mengulang dari kelas 7-nya yang ketemu sama ibu, hanya mengulang kembali, hanya tambahan untuk materi musik daerah, ya. Nah, di sini ibu kasih video, tolong diperhatikan video teknik vokal itu bagaimana. Ini silakan nanti diperhatikan dan nanti dipraktekkan. Oh, begini, harus menggunakan teknik vokal yang seperti ini. Silakan. Halo singers, ketemu lagi dengan saya, Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Ketika kita membahas tentang teknik vokal, seringkali kita dibuat bingung. Banyak banget istilah-istilah yang misterius, misalnya nyanyi dari diafragma, dari perut, tone production, dan segala macam. Sebetulnya nggak harus gitu ya. Dalam video ini kita akan membahas dasar-dasar teknik vokal melalui 7 langkah mudah yang bisa langsung kamu praktekin sekarang juga. Langkah yang pertama, posture. Apa itu posture? Posture adalah cara kita memegang instrumen vokal kita, ya kan? Kalau kita belajar main gitar, tentu kita belajar nih, cara megang gitar tuh begini ya, tangan kirinya, tangan kanan. Nah, kalau buat vokalis, cara megang instrumennya adalah dengan posture. Baik itu berdiri maupun duduk. Cara yang gampang untuk mengingat posture yang baik adalah cukup satu kata, yaitu bangga. Gimana sih postur bangga itu? Gampang ya, misalnya saya berdiri tegap seperti ini. Saya cukup tidak perlu membusungkan dada, yang pasti tidak membungkuk. Tapi bangga aja pokoknya ya. Simple. Dan wajah kita ke depan. Saat kita duduk, sama aja. Bangga juga. Jangan nyender, jangan bungkuk kayak gitu. Dan wajah kita pertahankan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin organ pernafasan di dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa. Lagi pula, postur yang baik bikin kita terlihat profesional. Gimana? Gampang kan? Jadi kalau kamu nyanyi, latihan pernafasan, latihan vokal, jaga postur bangga. Nah, nanti saat kamu di panggung, kamu nyanyi misalkan dengan lari ke kiri, lari ke kanan, atau mungkin dengan berlutut kayak gitu, badan kamu akan mengingat postur bangga ini, tanpa harus kamu pikirin lagi. Itu namanya muscle memory. Oke, diinget-inget ya, be proud to be a singer. Step yang nomor 2,
pernafasan. Nah, ini juga banyak bikin orang jadi bingung ya. Apaan sih diafragma segala macam? Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita, sementara paru-paru adalah kontainernya. Jadi yang harus dilatih adalah diafragmanya, betul. Tapi kita jangan sampai bingung ya, jangan sampai kita pusing, aduh jadi gimana pernafasan yang benar. Oke, coba kita ikutin seperti ini ya. Saat kita ambil nafas dari hidung, pundak jangan naik, dada jangan ikut naik, tapi perut dibiarkan mengembang. Jadi biarin perutnya mengembang ya. Saat kita buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Oke. Jadi kita coba beberapa kali ya. Coba ambil nafas, biarin perut mengembang. Dada jangan naik. Terus pas buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Tujuannya apa? Supaya saat kita ambil nafas dan tarik nafas, tekanan udara itu stabil ya. Jadi saat kita nyanyi, ha, kita ngasih support ke nada itu. Jadi kalau nada itu tidak tersupport dengan baik, mungkin jadinya ha, jadi nggak ketahan pitch-nya, tone yang nggak kebentuk ya. Jadi harus disupport oleh nafas ya. Jadi anggap aja nafas tuh kayak tiang penyangganya. Pastikan saat kita ambil nafas, biarin perutnya mengembang. Pas kita nyanyi, ha, perut kita boleh kita kencangin atau kita masukin pelan-pelan supaya tekanan udaranya tetap sama dan stabil saat kita bernyanyi. Itu aja ya, nggak usah mikir ribet-ribet. Step nomor 3 yaitu tone production. Gimana kita memproduksi tone atau suara kita supaya bulat, supaya nggak cempreng dan sebagainya. Sebetulnya di era musik sekarang ya, pop, rock, jazz, itu berbagai macam jenis suara itu sah-sah aja, jadi nggak harus bulat seperti orang seriosa atau nyanyi klasik. Tapi tetap kita harus menjaga suara kita supaya tidak mudah capek, tidak mudah cedera vokal. Caranya, ikutin ya. Coba kamu lihat ke atas, lalu kamu nyanyi, ya itu rasanya di leher banget. Tapi kalau kamu lihat ke lantai, lalu kamu nyanyi, rasanya lebih di depan. Nah, itu secara umum adalah cara yang ingin kita lakukan saat kita bernyanyi, yaitu menempatkan suara di depan wajah dan bukan di leher. Jadikan hal ini kebiasaan untuk menyanyi di depan wajah sehingga tidak membebani leher terlalu banyak. Tetapi, sekali lagi, jangan takut bereksperimen dengan suara kita. Kita bisa aja nyanyi dengan husky, bisa juga nyanyi dengan lebih ngerok, atau lebih cempreng, macam-macam bisa kita lakukan. Jangan takut bereksperimen dan jangan maksa. Kalau nada ketinggian atau kerendahan, ya kita pastiin aja nada dasarnya ya. Cukup itu aja yang penting. Itulah tone production. Lalu powernya gimana? Aduh, zaman sekarang itu power tuh nggak gitu-gitu amat pentingnya ya. Kenapa? Karena kan kita nyanyi pakai mikrofon. Kalau kurang gede, tinggal gedein aja ya. Yang penting warnanya, ekspresinya, dan tone-nya tuh tidak membebani leher terlalu banyak. Udah itu aja, simple. Step yang nomor 4, yaitu pitch. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi, rendahnya nada. Yang mengatur pitch itu apa sih? Sebetulnya bukan pita suara loh. Iya, pita suara pasti. Tapi yang lebih utama mengatur pitch adalah pendengaran kita. Jadi kalau kamu ingin pitch kamu bagus, kamu harus melatih kepekaan pendengaran kamu. Satu cara yang sangat efektif dalam melatih hal ini adalah dengan solfeggio. Simpel aja nih, yuk ikutin saya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu solfeggio yang simple. Kita belajar melabelkan nada-nada supaya kita bisa membedakan, oh pitch ini tuh beda sama pitch ini. Oke, yang berikutnya ikutin lagi ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Kayak gitu contohnya. Jadi kita agak tuker-tuker tuh polanya supaya kita lebih mengenal nada itu. Dan kalau perlu kamu ambil lagu yang simple, misalnya potong bebek angsa masak di kuali. Kita konversi menjadi solfeggio. Itu menarik kan? Tapi itu melatih kepekaan pendengaran kita. Dan kalau pendengaran kamu bagus, pitch kamu otomatis akan bagus. Hal berikutnya yang simpel adalah belajar alat musik ya. Belajar piano, belajar gitar itu akan mempertajam pendengaranmu. Step yang nomor 5 yaitu tempo dan ketukan. Kalau kamu serius soal nyanyi, please jangan anggap remeh tempo dan ketukan. Karena kamu bisa aja nih pitch-nya agak drifting sedikit, tapi tempo kamu bagus, ketukan kamu bagus, nyanyi kamu pasti akan lebih enak. Misalnya deh, orang nge-rap, kenapa bisa asik? Karena temponya dan rhythm-nya, ketukannya pasti asik. Dalam musik ada sebuah tool yang namanya metronom. Semua musisi menurut saya perlu belajar menggunakan metronom ini. Simple ya, di HP juga ada. Oke, saya mau cari aplikasi metronom misalnya ya. Nah, ini contoh bunyi dari metronom ya. Tak, tak. Nah, kita belajar
mengikuti ketukan dari metronom ini dan pastikan tempo kita tidak lebih cepat atau lebih lambat. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Tararararararara, tararararararara. Nah, itu contoh melatih nyanyi menggunakan metronom supaya tempo dan ketukan kita bagus. Langkah yang nomor 6, artikulasi. Apa itu? Gimana kita membentuk kata-kata atau kalimat dalam lirik lagu. Artikulasi itu sering banget dianaktirikan. Padahal buat saya 50% teknik vokal yang baik itu adalah artikulasi yang baik. Jadi kalau kamu punya artikulasi yang baik, vokal kamu akan terdengar lebih enak, tone kamu jadi lebih bulat dan sebagainya. Jadi penting banget artikulasi itu. Lalu cara latihnya gimana? Banyak vocalizing yang melatih artikulasi. Tapi cara paling gampang adalah kita baca aja berita, lalu kita baca sejelas mungkin. Itu akan melatih artikulator kita. Artikulator kita adalah lidah, bibir, dan sebagainya ya. Misalnya saya pilih di sini, misalnya nih berita tentang bola. Frank Lampard membuat gelandang-gelandang Chelsea tampil apik dan bisa mencetak gol musim ini. Setidaknya hal itu yang diungkapkan oleh Ross Barkley. Lampard ditunjuk menjadi manajer Chelsea. Pria 41 tahun itu yang juga mantan pemain Chelsea musim 2001 hingga 2014 itu membuat banyak perubahan di skuad The Blues. Nah, itu contoh latihan artikulasi. Simple kan? Memang awalnya saat kita melatih artikulasi akan terdengar formal. Tapi nantinya kalau kita mau rubah-rubah artikulasinya, mau kita bikin lebih gepeng, atau kita bikin lebih slurry, nggak apa-apa ya buat style. Tapi untuk melatih dasar teknik vokal, seperti judul video ini, kita melatihnya dengan formal seperti tadi. Dan step yang terakhir, yang nomor 7 adalah ekspresi. Jangan lupa, nyanyi itu bukan hanya merangkai nada-nada dan melodi, tetapi nyanyi adalah bercerita. Gimana sih ekspresi yang baik? Aduh, gampang banget. Ya, itulah anak-anak mungkin salah satu contoh daripada teknik vokal. Mungkin sama dengan yang Ibu sampaikan di depan. Ini antara lain adalah yang harus kalian gunakan, yang harus kalian pakai nanti di dalam kalian praktek ya, di dalam kalian prakteknya akan lebih bagus. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwa di dalam bernyanyi lagu daerah atau mungkin bernyanyi lagu apapun, ini adalah intinya kalian harus menggunakan teknik vokal yang benar. Ya, nah seperti itu, artikulasi, kemudian nada-nada, pitch dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas dari Ibu adalah kalian buat video, pilih salah satu lagu daerah nasional. Lagu daerah nasional ini adalah lagu daerah yang ada di Indonesia ini. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalian memilih salah satu lagu yang ada di Kalimantan Timur ini karena kalian tinggal di Kalimantan Timur ini ya. Nah, seperti itu anak-anak ya, sudah jelas ya. Nanti silakan yang sudah membuat video silakan japri ke Ibu dan list ke grup. Nah, seperti itu yang sudah list ke grup. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu pesan Ibu karena ini adalah masa-masa masih pandemi, masih khususnya Samarinda masih semakin banyak. Ibu pesan kepada kalian semua, anak-anak semuanya, kalaupun tidak perlu keluar rumah, di dalam rumah saja. Kalaupun kalian keluar rumah, selalu menggunakan protokol kesehatan. Masker jangan lupa dan jaga jarak ya, cuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan pandemi ini secepatnya berlalu habis sehingga kita nanti bisa ketemu di sekolah seperti biasa. Ya, kita hanya bisa berdoa saja mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan nikmat sihat ya, kalian dan keluarga, Ibu berserta keluarga dan SMP 1 pada umumnya semua semoga diberikan selalu kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Ibu cukupin di sini dulu, kita ketemu untuk minggu yang akan datang anak-anak ya. Sampai ketemu lagi, kita akhiri, Ibu akhiri. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan love you semuanya anak-anak.